Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, Opung SG Channel. Dan selamat berpuasa untuk kalian semua yang masih menjalankan ibadah puasa. Sebelum kita memulai pembahasan, ada baiknya kita membacakan dulu surat Al-Fatihah untuk Nike Ardila atau Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi binti R. Kusnadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama dan sosok almarhumah Nike Ardila seolah tak pernah berhenti jadi sorotan publik. Walaupun raganya kini sudah tiada, namun kisah hidup seorang Nike Ardila selalu memiliki cerita tersendiri untuk menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Semasa hidupnya, Nike Ardila dikenal sebagai sosok penyanyi rocker perempuan lawas dari dahulu sampai sekarang. Nike Ardila masih sering dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia. Bukan hanya memiliki wajah yang cantik rupawan saja, Nike Ardila juga dikenal memiliki suara yang bagus dan punya karakter khas. Maka pantas jika sampai saat ini lagu-lagu yang dinyanyikan mendiang Nike Ardila masih sering diputar dan didengarkan oleh lintas generasi. Namun sayangnya takdir berkata lain. Di usianya yang masih sangat belia dan di saat karirnya yang sedang berada di puncak kesuksesan, Nike Ardila harus menjadi korban dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Nike Ardila harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 19 Maret 1995 dalam sebuah kecelakaan mobil Honda Civic yang dikendarainya pada saat itu. Mobil yang dikendarai Nike Ardila pada saat itu diketahui menghantam beton yang berada di pinggir jalan Raden Edi Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat. Kepergian Nike Ardila meninggalkan banyak luka terdalam untuk keluarga, penggemar, sahabat, dan sosok mantan kekasihnya yang bernama Sandy Pranurdi Heriadi. Saat berpacaran dengan Nike Ardila, Sandy Pranurdi Heriadi dikenal sebagai seorang pembalap muda. Saat sedang menjalin hubungan asmara dengan Sandy Pranurdi Heriadi, santer juga dikabarkan jika Nike Ardila baru saja putus dari Sandy karena digadang-gadang hubungan keduanya memang sering putus nyambung. Pemilik nama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi ini sempat mengisyaratkan seolah dirinya tidak akan memiliki umur yang panjang. Saat itu, Nike Ardila pernah meminta sekaligus menantang sang kekasih Sandy Pranurdi Heriadi untuk segera melamarnya dan mengajaknya menikah muda. Hal tersebut diungkapkan oleh Sandy secara langsung dan mengatakan bahwa saat itu Nike memang pernah ingin menikah muda dan meminta orang tua dari Sandy untuk segera melamarnya kepada kedua orang tuanya. Serius banget, ya maksudnya serius gitu. Sampai beberapa kali almarhumah Nike itu minta sama orang tua saya untuk melamar, ungkap Sandy beberapa waktu lalu. Mantan kekasih Nike Ardila itu juga membeberkan kalau pada saat itu dirinya belum siap untuk menikah muda. Apalagi Sandy juga menyadari kala itu usia mereka memang masih sangat belia. Terus kan mikirnya waktu itu kan umur kita berdua memang masih muda gitu. Terus belum kepikiran ke situ gitu, sambungnya. Bahkan bukan hanya meminta kepada orang tua Sandy saja. Nike Ardila juga kala itu mengatakan secara langsung kepada Sandy ketika mereka sedang berada di Bangkok agar segera melamarnya karena Nike serius ingin mengakhiri masa lajangnya. Terus sempet juga tuh di Bangkok almarhumah itu bilang ke saya minta buru-buru dilamar. Jelas Sandy lagi. Saat itu Sandy mengaku hanya bisa memberikan sebuah jawaban untuk menenangkan hati Nike Ardila tanpa bisa memberikan kepastian. Jawabannya ya nggak ngasih jawaban sih waktu itu, cuman ya bilang jalanin aja dulu gitu, ujar Sandy. Namun tak lama dari kejadian itu, Nike Ardila dikabarkan telah meninggal dunia. Sandy pun mengaku kalau dirinya sebenarnya sangat menyesal
karena pada waktu itu ia tidak bisa menuruti keinginan sang artis untuk menikah muda bersamanya. Kini Nika Ardila hanya bisa menjadi kenangan manis dalam hidup Sandy. Bukan hanya Sandy yang diberi firasat kalau Nika Ardila tidak akan berumur panjang. Deddy Dores, sosok yang berada di balik kesuksesan Nika Ardila pun turut merasakan firasat tersebut. Deddy Dores sempat tenggelam dalam kesedihan atas kepergian Nika Ardila yang begitu mendadak. Mendiang Deddy Dores yang ditemui di SCTV Tower Senayan City, Jakarta pada tahun 2016 silam mengutarakan bahwa sehari sebelum kematian Nika Ardila, ia memang sudah merasakan sesuatu yang janggal. Menurut Deddy Dores, sudah banyak paranormal yang meramal tentang umur Nika Ardila. Banyak paranormal yang meramal bahwa Nika Ardila umurnya tidak akan lama katanya, ungkap Deddy Dores. Bukan hanya satu paranormal saja, tapi kabarnya ada sekitar 3 paranormal yang meramalkan kepergian penyanyi cantik asal Bandung tersebut. Ada 3 paranormal yang pas ketemu sama saya bilang seperti itu. Pas dia paranormal itu melihat fotonya Nika, dia bilang bahwa Nika akan jadi bintang besar, akan sukses, tapi umurnya tak akan lewat dari 19 tahun, ujar musisi kondang tersebut. Namun saat itu Deddy Dores mengaku tidak ingin meyakini ramalan tersebut, hingga ia pun memilih untuk tak pernah mendengarkan ucapan para peramal itu. Anehnya, menurut Deddy Dores, Nika Ardila pun pernah merasakan hal yang sama. Nika kabarnya pernah bertemu dengan seorang peramal asal Tibet, dan saat itu ia diramalkan bahwa umurnya tak akan lama. Mendengar hal itu, Nika Ardila langsung memberitahukan Deddy Dores. Tapi saat itu, lagi-lagi Deddy Dores tak mau ambil pusing dengan ramalan tersebut dan mencoba menenangkan hati Nika Ardila. Saya lupain aja, saya juga bilang sama Nika, jangan dipikirin, ungkapnya. Tapi bisa percaya atau tidak, ucapan paranormal tersebut dirasakan oleh Deddy Dores sehari sebelum kepergian almarhumah Nika Ardila. Nika Ardila menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan tunggal mobil yang dikendarainya yang menabrak beton jalan di Jalan RE Marta Dinata, Bandung, tepat pada tanggal 19 Maret 1995. Kepergian Nika Ardila yang begitu tiba-tiba membuat banyak orang terdekatnya, baik keluarga, rekan artis, hingga fans merasa sangat kehilangan. Namun sebelum diberitakan meninggal dunia, Nika Ardila ternyata memang sudah diprediksi tidak akan berumur panjang. Dalam sebuah wawancara infotainment, Deddy Dores yang sudah banyak menciptakan lagu buat Nika Ardila secara belak-belakan mengutarakan kalau Nika memang katanya tidak akan berumur panjang usai dirinya bertanya kepada orang pintar. Ini boleh percaya boleh enggak, waktu saya pertama ngorbitin Nika, saya bawa fotonya dia ke orang pintar. Saya tanya, saya mau orbitin ini bisa bagus apa enggak? Orang pintar ini bilang, ini anak memang bakal sukses besar, tapi umurnya nggak panjang, ungkap Deddy Dores. Bukan cuma itu, Deddy Dores bahkan mengaku mendapat jawaban yang sama dari 3 orang peramal sekaligus. Bahkan almarhumah Nika Ardila sendiri, menurut penuturan Deddy Dores, mengaku pernah juga mendatangi seorang peramal dan Nika mendapatkan jawaban yang sama dengan yang Deddy Dores ungkapkan. Itulah sebabnya Nika Ardila konon diketahui sering mengkonsumsi obat penenang dan gemar jalan-jalan untuk melupakan kegelisahannya soal ramalan tersebut. Meski demikian, sosok Nika Ardila tetap dikenang dan rasanya tak bisa dilupakan oleh banyak orang, terutama para penggemarnya. Tampak jelas makam Nika Ardila hingga saat ini masih terawat dan masih kerap dikunjungi oleh para penggemarnya. Nika Ardila meninggal dunia di saat karirnya tengah berada di puncak, sehingga membuat para penggemarnya larut dalam kesedihan yang mendalam. Hingga saat ini, karya dan segala hal yang berhubungan dengan Nika Ardila masih menjadi kenang-kenangan berharga bagi para penggemarnya. Beberapa barang peninggalan Nika Ardila terkumpul di dalam rumah mendiang yang kini sudah dijadikan Museum Nika Ardila. Museum yang menyimpan barang-barang peninggalan almarhumah Nika Ardila tersebut berada di Komplek Arya Graha, Jalan Arya Utama nomor 5, Cipamokolan, Rancasari, Kota Bandung. Salah satu barang peninggalan yang terdapat di rumah Nika Ardila
adalah pintu mobil Civic yang dikendarainya pada saat terjadi kecelakaan. Meski begitu, bodi mobil yang dikendarai Nika Ardila ternyata kini berada di rumah salah satu penggemarnya. Mobil Honda Civic milik Nika Ardila tersebut sempat dibeli oleh salah satu penggemar beratnya yang bernama Lia Natalia melalui sebuah lelang. Namun kini mobil tersebut diurus oleh relawan dari Nika Ardila Fans Club atau NAFC. Pengurus Nika Ardila Fans Club yang bernama Emma Amrin memperlihatkan kondisi terkini mobil yang dikendarai idolanya tersebut saat terjadi kecelakaan. Mobil dengan nomor polisi D27AK tersebut hingga kini masih tampak utuh, tetapi sudah usang karena sudah tidak bisa lagi dikendarai. Tak hanya memperlihatkan kondisi terkini mobil peninggalan Nika Ardila, pengurus Nika Ardila Fans Club itu juga menceritakan banyak hal tentang mobil peninggalan sang idola. Emma menceritakan bahwa mobil yang dikendarai Nika Ardila saat terjadi kecelakaan itu telah dibeli oleh ketua Nika Ardila Fans Club, Lia Natalia. Sekarang kita sudah bisa melihat mobil D27AK yang dibeli sama Lia Natalia, seorang fans berat Nika Ardila, ucap Emma. Lia Natalia membeli mobil Honda Civic milik Nika Ardila itu seharga 100 juta rupiah di tahun 1995 lalu. Kalau tidak salah dibeli sama Lia Natalia lewat lelang, dibeli seharga 100 juta tahun 1995, terang Emma Amrin. Mobil bekas termahal itu bahkan memiliki kenangan tersendiri bagi Emma Amrin. Pertama kali nyentuh mobil ini tahun 1995 dan pernah dipamerin di acara Nika Ardila Fans Club di Rawamangun, ucap Emma. Emma juga ternyata memiliki pengalaman tersendiri saat mengendarai mobil Nika Ardila itu. Pertama kali naik mobil ini dari Bandung ke Jakarta. Pas pertama naik mobil ini berasa bangga banget dan sedikit merinding kali ya, karena merasa inilah mobil yang dikendarai pada saat almarhumah waktu kecelakaan. Jadi ada aura gimana gitu ya. Tapi nggak takut, rasa-rasa masih ada almarhumah di dalam mobil ini, terang Emma. Bukan hanya mengaku merinding saat berada di dalam mobil tersebut, fans berat Nika Ardila ini ternyata juga pernah mencium bau kembang melati. Waktu itu pernah kejadian pas ada pameran di Blok M Mall. Pas kita lagi di mobil ini dan di sekitar mobil ini ada kayak bau kembang melati. Dan kita waktu itu sempat bilang, tetehnya datang, pungkas Emma. Meski begitu, Emma Amrin mengaku sama sekali tidak merasa takut. Ia bahkan senang lantaran menganggap kejadian janggal tersebut sebagai tanda kehadiran sang idola Nika Ardila.